Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilal Sumatana Feral. NIM saya 2442050202. Saya mahasiswa kelas 2I Akuntansi Keuangan Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tahapan audit. Berikut adalah gambaran umum 4 fase yang akan dilalui tahapan audit. Fase pertama yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melakukan uji pengendalian dan uji substantif transaksi. Fase 3, melakukan prosedur analisis substantif dan pengujian-ujian saldo. Dan yang keempat, menyelesaikan dan menerbitkan laporan audit. Keempat fase ini berjalan secara berurutan dan saling berkaitan. Fase pertama dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, melakukan prosedur analisis awal. Yang keempat, menetapkan materialitas pertimbangan awal materialitas dan materialitas kinerja. Yang kelima, identifikasi risiko signifikan akibat kecurangan atau kesalahan. Keenam, menilai risiko inherent atau risiko bawaan. Yang tujuh, memahami pengendalian internal dan nilai risiko kontrol. Dan yang terakhir yaitu memfinalisasi strategi audit secara keseluruhan dan menetapkan rencana audit. Yang pertama, menerima dan perencanaan awal. Jadi sebelum audit dimulai, KAP tidak langsung kerja begitu saja. Namun mereka harus memutuskan terlebih dahulu mau menerima klien tersebut atau tidak. Ada 3 hal yang bisa dicek. Yang pertama yaitu apakah klien ini berisiko tinggi. Artinya misalnya perusahaannya sedang terkena kasus hukum atau direksinya punya track record manipulasi. Kalau iya, KAP harus memikir kembali karena kalau sampai salah audit, maka nama KAP tersebut yang akan ikut kena imbasnya. Yang kedua, apakah KAP punya keahlian di industri klien tersebut? Misalnya kliennya perusahaan perbankan, tapi KAP selama ini cuma menghandle skala UMKM. Nah, itu berbeda dengan kompleksitasnya. Dan yang terakhir, ada konflik kepentingan atau tidak. Misalnya di auditornya ternyata memiliki saham di perusahaan itu, atau masih keluarga dengan pemiliknya. Kalau ada auditor tidak boleh melanjutkan karena independensinya bisa terganggu. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Setelah klien diterima, auditor tidak langsung mengecek angka-angka, mereka harus berkenalan dulu dengan bisnis kliennya. Ada 2 hal yang dipelajari, yaitu yang pertama faktor eksternal atau kondisi di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi laporan keuangannya. Misal, apakah perusahaan tersebut sedang resesi, apakah industri lagi ketat regulasinya, apakah ada pesaing baru yang mengancam atau tidak. Dan untuk faktor internal, artinya kondisi di dalam perusahaan. Misalnya struktur organisasinya bagaimana, siapa yang memegang kendali keuangan, kebijakan akuntansinya seperti apa. Ini semua yang mempengaruhi risiko yang akan dihadapi auditor. Selanjutnya, prosedur analisis awal. Di sini auditor mulai melihat angka-angka secara garis besar, namun tidak untuk diaudit secara detail, tapi untuk melihat apakah ada yang tidak wajar. Yang pertama itu membandingkan dengan tahun sebelumnya. Misalnya tahun lalu pendapatannya 10 miliar, tahun ini tiba-tiba 50 miliar. Hal tersebut perlu dipertanyakan karena hal tersebut kurang wajar. Yang kedua, membandingkan dengan kompetitor. Kalau semua perusahaan di industri tersebut labanya turun karena pandemi, misalnya, tapi klien ini labanya naik, maka itu perlu dipertanyakan. Yang ketiga, hitung rasio-rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan utang. Ini untuk melihat apakah kondisi keuangannya masuk akal atau tidak. Selanjutnya, menetapkan pertimbangan awal materialitas dan materialitas kinerja. Materialitas itu sederhananya yaitu adalah batas minimum salah saji yang dianggap penting. Di bawah batas itu, auditor tidak perlu
untuk terlalu khawatir. Di atas batas itu harus diinvestigasi secara serius. Contohnya yaitu kalau ada kesalahan catatan 500.000 di perusahaan yang asetnya itu triliunan, maka itu tidak material. Tapi kalau kesalahannya miliaran itu sudah material dan harus ditangani. Untuk panduan umumnya yaitu mereka bisa menggunakan basis-basis yang berbeda. Contohnya yaitu basis aset, pendapatan, dan laba sebelum pajak dengan persentase yang berbeda-beda. Lalu ada juga yang namanya materialitas kinerja yaitu sebesar 50-70% dari materialitas utama. Ini dipakai sebagai batas kerja harian auditor. Itu sengaja dibuat lebih kecil karena kalau ada beberapa kesalahan kecil yang lolos, totalnya tetap tidak akan melewati materialitas yang utama. Selanjutnya yaitu tahapan kelima, identifikasi risiko signifikan. Di sini auditor mulai bertanya apakah ada yang bisa membuat laporan keuangan ini salah. Ada dua jenis penyebabnya. Yang pertama yaitu ada error atau kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya salah input angka, salah input depresiasi. Dan yang kedua ada fraud atau kecurangan. Dan ini disengaja. Ada dua jenisnya yaitu fraudulent financial reporting atau manipulasi laporan keuangan agar kelihatan lebih bagus dari kenyataannya. Dan yang kedua itu yaitu misappropriation of asset atau pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan. Fraud terjadi kalau ada tiga kondisi sekaligus. Yang pertama yaitu tekanan, misalnya target keuangannya terlalu tinggi, peluang pengendalian internalnya yang lemah, dan rasionalitas atau pelakunya merasa tindakannya bisa dibenarkan. Inilah yang disebut dengan fraud triangle. Selanjutnya menilai risiko inherent atau risiko bawaan dari suatu akun. Sebelum ada pengendalian apapun dari perusahaan, simpelnya yaitu ada akun yang memang dari awal memang rawan dan ada juga yang relatif aman. Contohnya yaitu kas, piutang, dan persediaan yang rawan untuk dimanipulasi karena akun tersebut sangat liquid, sedangkan aset akun aset tetap gedung dan utang bank beresiko rendah karena transaksinya jarang. Aset tetap gedung bisa dilihat secara langsung dan utang bank kita bisa mengonfirmasinya kepada pihak bank sehingga resiko untuk dimanipulasinya itu rendah. Dan yang kedua itu memahami pengendalian internal dan nilai risiko kontrol. Setelah tahu risiko bawaannya, auditor perlu tahu apakah perusahaan punya sistem yang mengontrol risiko itu. Ada tiga elemen utama yang perlu diperiksa, yaitu yang pertama, pemisahan tugas. Satu orang tidak boleh untuk memegang semua proses dalam satu transaksi. Misalnya yang input data, yang otorisasi, dan yang memegang uangnya harus orang yang berbeda. Kalau satu orang yang memegang, maka peluang untuk fraud atau curangan menjadi besar. Yang kedua, otorisasi. Setiap transaksi yang penting harus ada yang menyetujui secara resmi. Misalnya pembelian di atas 50 juta harus ada tanda tangan manajer. Ini untuk mencegah transaksi yang fiktif. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi secara rutin. Catatan internal perusahaan harus dicocokkan dengan bukti eksternal. Misalnya saldo buku bank dicocokkan dengan rekening koran asli dari bank. Ini untuk mendeteksi kalau ada yang tidak beres. Selanjutnya finalisasi strategi dan rencana audit. Ini adalah langkah penutup dari fase 1. Semua informasi yang sudah dikumpulkan tadi, risiko, materialitas, pengendalian internal, dirangkum menjadi peta jalan audit secara keseluruhan. Di sini auditor menentukan mana akun yang perlu diuji lebih dalam, metode apa yang akan dipakai, siapa yang mengerjakan bagian mana, dan berapa lama waktunya. Dikarenakan ini adalah rencana yang akan digunakan auditor sebelum mengaudit selanjutnya yaitu fase 2 atau uji pengendalian dan uji substantif transaksi. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu rencana untuk mengurangi tingkat risiko kontrol yang dinilai bisa ya dan tidak. Kalau ya maka akan lanjut untuk melakukan uji pengendalian lalu melakukan uji substantif transaksi. Sedangkan kalau tidak langsung
melompati step yang kedua, langsung ke step yang ketiga, lakukan uji substantif transaksi, dan yang terakhir nilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Tahap pertama, merencanakan untuk mengurangi tingkat risiko kontrol yang dinilai. Di awal fase 2 ini, auditor harus memutuskan satu hal penting. Apakah auditor mempercayai sistem pengendalian internal klien atau tidak? Kalau iya, maka mereka akan lanjut ke pengendalian internal, sedangkan kalau tidak, mereka akan lanjut ke step 3 yang tadi sudah saya bahas. Melakukan uji pengendalian. Kalau tadi auditor milih ya, maka auditor akan membuktikan bahwa pengendalian itu benar-benar berjalan, tidak hanya ada di atas kertas. Caranya itu ada 4. Yang pertama, inquiry. Mereka akan tanya langsung ke karyawan, misalnya, siapa yang mengotorisasi pembayaran di atas 10 juta. Yang kedua, observation. Auditor turun langsung melihat sendiri prosedurnya berjalan atau tidak. Misalnya, menemani untuk proses stock name. Yang ketiga, inspection atau memeriksa dokumen pendukungnya. Misalnya, mengecek apakah setiap faktur pembelian ada tanda tangan persetujuannya. Dan yang terakhir, performance. Auditor mengulang sendiri prosedurnya dari awal untuk melihat apakah hasilnya sama. Misalnya, menghitung ulang penggajian karyawan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, melakukan uji substantif. Kalau uji pengendalian untuk mengecek sistemnya, sedangkan uji substantif tersebut untuk mengecek langsung transaksi-transaksinya. Apakah sudah dicatat dengan benar? Ada 7 asersi yang diuji. Yang pertama yaitu keterjadian. Apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi atau tidak? Yang kedua, kelengkapan. Apakah transaksi yang terjadi sudah dicatat semua atau belum? Atau ada yang sengaja dihilangkan? Yang ketiga, keakuratan. Apakah angkanya benar-benar sesuai dengan yang ada di faktur? Apakah tidak ada kesalahan hitung atau salah input? Selanjutnya itu klasifikasi. Apakah akun tersebut dicatat dengan benar? Misalnya biaya operasional tidak boleh masuk ke akun aset. Selanjutnya pisah batas. Transaksi dicatat di periode yang benar atau tidak. Misalnya penjualan Desember tidak boleh sampai ditaruh di Januari agar laporan tersebut terlihat bagus. Selanjutnya hak dan kewajiban. Aset yang dicatat itu memang apakah milik perusahaan, utang yang dicatat apakah memang kewajiban perusahaan. Itu adalah contohnya. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan. Informasinya disajikan dengan benar atau tidak di laporan keuangan. Lalu teknik yang dipakai untuk melakukan uji substantif yang pertama yaitu vouching, tracing, recalculation, dan scanning. Untuk vouching yaitu auditor akan menelusuri dari dokumen ke catatan, sedangkan tracing dari catatan ke dokumen. Untuk recalculation, auditor akan menghitung ulang dari transaksi-transaksi yang sudah dicatat, dan scanning atau melihat sekilas untuk mencari angka-angka atau saldo yang aneh. Selanjutnya, nomor 4, menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Dari semua hasil pengujian audit, hasil pengujian tadi, auditor sekarang bisa mulai menilai seberapa besar kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material. Hasil penilaian ini yang akan menentukan seberapa dalam pengujian di fase 3 nanti. Selanjutnya fase ketiga, prosedur analisis substantif dan pengujian rincian saldo. Sebelum masuk ke poin-poinnya, penting dipahami dulu bahwa intensitas pengujian di fase 3 tergantung tingkat risiko yang ditemukan sebelumnya. Untuk risiko rendah, maka cukup untuk melakukan analisis substantif saja. Untuk risiko sedang, perlu dilakukan analisis substantif dan uji item kunci. Dan yang untuk risiko tinggi atau tidak diketahui, maka perlu dilakukan analisis substantif, uji item kunci, dan uji detail saldo tambahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahap pertama, prosedur analisis substantif.
Ini tidak seperti analisis awal yang seperti di fase satu. Ini lebih mendalam dan lebih spesifik. Caranya yaitu yang pertama menganalisis tren, lihat pola perubahan akun dari waktu ke waktu. Misalnya piutangnya apakah selalu naik tiap bulan, tapi penjualannya tidak. Nah, itu yang akan dicek oleh auditor. Yang kedua, analisis rasio. Menghitung dan membandingkan rasio keuangan, misalnya gross margin, tiba-tiba turun drastis padahal kondisi industri stabil. Maka perlu diselidiki. Selanjutnya, analisis regresi. Teknik adalah teknik statistik untuk melihat hubungan antar variabel. Contohnya, apakah kenaikan penjualan diikuti dengan kenaikan beban yang masuk akal. Yang keempat, penalaran logis. Auditor memakai logika dan pengetahuannya untuk industri tersebut untuk menilai apakah angka-angka tersebut masuk akal. Yang terakhir, investigasi. Kalau dari analisis di atas ada yang mencurigakan, maka auditor akan menyelidikinya lebih lanjut. Selanjutnya yaitu melakukan uji item kunci. Auditor tidak bisa mengecek semua transaksi tersebut satu-satu dikarenakan terlalu banyak. Jadi mereka memilih item-item tertentu yang paling penting untuk diuji secara detail. Pemilihannya berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama berdasarkan nilai. Transaksi yang nominalnya besar, logikanya dikarenakan kalau ada kesalahan di transaksi yang besar, maka dampaknya ke laporan keuangan juga akan sangat besar. Yang kedua berdasarkan karakteristik yang tidak biasa. Transaksi yang kelihatan aneh meskipun nilainya mungkin tidak terlalu besar. Misalnya transaksi di luar jam kerja atau vendor yang tidak pernah muncul sebelumnya. Selanjutnya yaitu menguji detail saldo tambahan. Ini pengujian yang paling mendalam di antara yang lain. Dilakukan kalau resikonya tinggi. Tujuannya untuk memastikan saldo akun di laporan keuangan benar-benar akurat. Ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu eksternal. Auditor minta konfirmasi langsung dari pihak luar. Misalnya, konfirmasi piutang, mengirim surat ke pelanggan untuk meminta mereka mengonfirmasi berapa utang mereka ke perusahaan. Yang kedua, mengonfirmasi utang bank. Mereka meminta bank mengonfirmasi saldo pinjaman klien. Yang ketiga, konfirmasi saldo kas. Mereka meminta rekening koran langsung dari bank, bukan dari klien. Lalu ada dari internal, auditor atau auditor memverifikasi sendiri di lokasi. Contohnya yaitu observasi fisik atau mengikuti stock of name, menghitung fisik barang di gudang secara langsung. Dan yang terakhir, inspeksi aset tetap. Auditor datang langsung ke lokasi melihat apakah aset yang tercatat memang ada secara fisiknya. Selanjutnya fase keempat, yaitu menyelesaikan dan menerbitkan laporan audit. Dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu uji tambahan, penyajian, dan pengungkapan. Di fase terakhir ini, auditor memastikan bahwa cara penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar, bukan hanya angkanya saja yang benar, tapi juga informasi tambahannya lengkap. Misalnya, apakah ada kejadian penting setelah tanggal laporan yang harus diungkap. Semua akan dicek di sini. Selanjutnya, akumulasi bukti akhir. Semua bukti yang dikumpulkan sepanjang proses audit sekarang dikompilasi dan dievaluasi apakah sudah cukup, apakah sudah tepat, apakah ada celah yang belum tertutup. Kalau ada yang kurang, auditor harus menambah prosedur. Kalau sudah cukup, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Ini momen di mana auditor menarik kesimpulan dari semua yang sudah dikerjakan. Apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material. Di sini juga auditor menilai apakah klien sudah kooperatif, apakah ada pembatasan ruang lingkup, dan apakah ada ketidakpastian yang perlu diungkap. Selanjutnya yaitu auditor menerbitkan opini atas hasil yang mereka lakukan. Ini adalah hasil akhir dari seluruh proses audit. Opini auditor atas laporan keuangan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini yang paling bagus, artinya laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar di semua aspek material. Perusahaan yang mendapatkan audit opini ini biasanya memiliki reputasi baik di mata investor dan perbankan. Dan yang kedua, WTP dengan paragraf penjelasan atau wajar tanpa pengecualian.
dengan paragraf penjelasan. Pada dasarnya wajar, tapi ada hal tertentu yang perlu dijelaskan. Misalnya ada ketidakpastian besar soal kelangsungan usaha. Opininya tetap tanpa pengecualian, tapi ada penjelasan catatan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu wajar dengan pengecualian. Ada satu atau beberapa pos yang bermasalah, tapi sisanya wajar. Misalnya auditor tidak bisa memverifikasi persediaan secara langsung karena tidak diizinkan untuk masuk gudang, tapi akun lainnya sudah cacat dengan wajar. Dan terakhir, yang keempat yaitu ada tidak wajar. Laporan keuangan perusahaan tersebut menyesatkan secara keseluruhan. Ini jarang terjadi namun sangat serius. Biasanya terjadi apabila ada manipulasi besar-besaran yang terbukti. Dan yang terakhir tidak menyatakan pendapat. Auditor sama sekali tidak bisa memberikan opini dikarenakan buktinya yang tidak cukup atau ada pembatasan ruang lingkup yang sangat signifikan. Dan yang terakhir, mengomunikasikan dengan komite audit dan manajemen. Setelah laporan audit sudah terbit, tapi tugas auditor belum selesai. Mereka harus untuk menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada komite audit dan juga manajemen. Tidak cuma temuan yang buruk, tapi juga memberikan rekomendasi perbaikan. Misalnya kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit. Tujuannya untuk perusahaan bisa berbenah dan audit tahun depan bisa berjalan dengan baik. Demikian presentasi saya mengenai tahapan audit. Secara singkat, audit merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pengujian pengendalian, pengunjilan substantif, hingga pelaporan. Setiap fase saling berkaitan dan bertujuan untuk memeriksa keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah satu yang material. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.